Pernah nggak sih kamu tahu suatu tugas itu penting banget, tapi malah menundanya? Kenapa kita sering malas melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan? Di video kali ini kita akan mencari tahu alasan kenapa kita sering menunda-nunda tugas penting meskipun kita tahu konsekuensinya. Kita akan memahami bagaimana otak kita bekerja, kenapa rasa malas itu muncul, dan yang paling penting gimana cara mengatasinya supaya hidup jadi lebih produktif. Yuk, simak sampai habis. Coba pikirkan, kenapa scroll TikTok atau main game rasanya jauh lebih menarik daripada mengerjakan tugas atau belajar? Menurut Dr. Pierce Steele, seorang profesor psikologi dari University of Calgary dan peneliti terkenal dalam studi prokrastinasi, menunda-nunda pekerjaan adalah hal yang sangat umum dan ternyata sangat manusiawi. Ini bukan hanya soal malas, tapi ada alasan ilmiah di baliknya. Otak kita pada dasarnya dirancang untuk mencari pengalaman yang menyenangkan dan menghindari ketidaknyamanan. Jadi, ketika dihadapkan dengan tugas yang menantang atau membosankan, otak kita cenderung mencari pelarian yang lebih menyenangkan, seperti media sosial, game, atau hal-hal lain yang memberi kita kepuasan instan. Aktivitas seperti scroll media sosial terasa lebih ringan dan langsung memberikan rasa puas, meskipun kamu tahu bahwa kamu seharusnya fokus pada tugas yang lebih penting. Pernah merasa bahwa pekerjaan yang menantang bikin kita lebih cemas, tapi hal-hal yang menyenangkan langsung bikin lega? Di dalam otak kita ada yang disebut reward system atau sistem penghargaan yang berperan besar dalam kebiasaan dan keputusan kita sehari-hari. Sistem ini pada dasarnya adalah jaringan saraf yang bertugas memberikan hadiah dalam bentuk perasaan senang setiap kali kita melakukan sesuatu yang memuaskan, seperti makan makanan favorit, menonton video lucu, atau scroll media sosial. Namun, saat kita menghadapi tugas yang berat atau menantang, otak justru merespons dengan melepaskan hormon kortisol, yang sering disebut sebagai hormon stres. Pelepasan kortisol ini membuat kita merasa cemas atau tertekan, apalagi jika tugas tersebut terasa sulit atau menimbulkan ketidakpastian. Akibatnya, otak cenderung menghindari tugas tersebut dan malah mencari kegiatan yang lebih mudah dan langsung memberikan perasaan nyaman. Misalnya, ketika kita mengecek media sosial atau melakukan aktivitas kecil yang menyenangkan, otak langsung melepaskan dopamin, yang merupakan hormon kebahagiaan. Dopamin ini memberi perasaan lega dan bahagia, meskipun hanya sementara. Karena efek dopamin yang instan inilah, otak kita lebih memilih aktivitas-aktivitas kecil yang langsung memberikan reward ketimbang tugas berat yang membutuhkan waktu dan energi. Lalu, kenapa setelah menunda-nunda kita justru merasa bersalah? Prokrastinasi sebenarnya bukan hanya soal menunda pekerjaan, tapi itu merupakan bentuk self-regulation failure atau kegagalan dalam mengatur diri sendiri, menurut dokter Tim Pykill, seorang psikolog dari Carleton University yang meneliti prokrastinasi. Ini terjadi ketika kita tahu apa yang seharusnya dilakukan, tapi kita gagal untuk melakukannya. Hasilnya, perasaan bersalah muncul. Ketika kita menunda tugas yang penting, otak kita sebenarnya sedang mencoba melindungi kita dari emosi negatif seperti kecemasan atau rasa takut gagal. Tugas yang berat seringkali memicu perasaan tidak nyaman, jadi otak mencari cara untuk menghindarinya. Misalnya, dengan melakukan aktivitas yang lebih mudah atau menyenangkan. Ironisnya, setelah melakukan hal-hal menyenangkan itu, kita justru merasa bersalah atau menyesal. Perasaan bersalah ini muncul karena kita menyadari bahwa tugas yang ditunda sebenarnya penting dan harus diselesaikan. Disinilah konflik muncul antara keinginan untuk melakukan hal-hal yang ringan dan menyenangkan dengan kebutuhan menyelesaikan tugas yang penting. Prokrastinasi jadi semacam perang dalam diri, di mana sisi diri kita yang ingin menikmati kenyamanan harus berhadapan dengan tanggung jawab dan tugas yang menunggu. Kalau kita tahu hasilnya lebih baik dalam jangka panjang, kenapa kita tetap menunda-nunda? Inilah yang disebut temporal discounting, teori dari psikologi kognitif yang menjelaskan bahwa kita cenderung lebih memilih kesenangan yang langsung bisa dirasakan dibandingkan manfaat yang baru akan terasa di masa depan. Temporal discounting menunjukkan bagaimana otak manusia cenderung meremehkan nilai dari hasil jangka panjang, meskipun kita tahu dampaknya baik untuk kita. Misalnya, ketika harus memilih antara belajar atau menonton film, belajar mungkin tampak seperti tugas yang melelahkan, padahal kita tahu hasil akhirnya akan membawa kita lebih dekat pada tujuan jangka panjang.
seperti nilai yang baik atau karir yang lebih sukses. Namun, otak kita tidak begitu tertarik dengan manfaat di masa depan ini. Sebaliknya, ia lebih tertarik pada kepuasan langsung yang bisa kita dapatkan sekarang. Konflik ini adalah alasan mengapa kita sering memenangkan pilihan jangka pendek yang nyaman, meskipun kita tahu konsekuensinya nanti bisa jadi membuat kita menyesal. Nah, kalau tahu penyebabnya, apa yang bisa kita lakukan untuk berhenti menunda-nunda? Salah satu cara efektif untuk melawan prokrastinasi adalah dengan menggunakan teknik chunking yang dibahas dalam buku The Procrastination Equation karya Dr. Pierce Steele. Teknik ini melibatkan membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Dengan membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil, otak kita tidak akan merasa kewalahan dan ini membuat kita lebih mudah memulai. Misalnya, jika kamu memiliki tugas besar untuk menulis laporan, coba bagi tugas itu menjadi beberapa langkah kecil, seperti riset, membuat kerangka, dan menulis satu bagian per hari. Setiap langkah kecil ini memberi kita keberhasilan yang memicu pelepasan dopamin, sehingga membantu menjaga motivasi dan mengurangi perasaan kewalahan. Selain teknik chunking, memulai dengan langkah kecil juga sangat bermanfaat. Bahkan tindakan sederhana seperti hanya membuka dokumen dan menulis satu kalimat bisa membuat kita merasa berhasil. Keberhasilan kecil ini secara bertahap mengurangi hambatan untuk melanjutkan tugas hingga selesai. Jadi sekarang kita tahu kenapa rasa malas itu muncul dan gimana cara mengatasinya. Prokrastinasi itu wajar tapi bukan berarti kita nggak bisa mengendalikannya. Dengan memahami bagaimana otak kita bekerja, membagi tugas menjadi langkah kecil dan fokus pada kemajuan, kita bisa melawan kebiasaan menunda. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa mulai langkah kecilmu hari ini.